James Kim cukup beruntung karena dianugerahi kecerdasan di atas rata-rata. Setelah lulus SMA, James melanjutkan kuliahnya di Ohio. Di sana, dia berhasil meraih 2 gelar sarjana sekaligus. Setelah mendapatkan gelarnya, James pindah ke San Francisco untuk memulai karirnya di dunia pertelevisian. Rupanya, karir James sebagai analis dalam sebuah show berbau teknologi cukup sukses. Namanya jadi terkenal di San Francisco berkat analisanya yang diberikan pada setiap produk gadget terbaru yang diulas di acara TV tersebut. Pada tahun 96, James bertemu dengan Katie, calon istrinya. Saat itu, Katie sedang berlibur ke San Francisco bersama teman-temannya. James yang berusia 26 tahun langsung jatuh hati kepada Katie. Rupanya, Katie pun merasakan hal yang sama. Sejak itu, keduanya sulit dipisahkan. Katie pindah ke San Francisco dan tinggal bersama James. Hingga pada tahun 99, James dan Katie mengucapkan janji suci dan meresmikan pernikahan mereka di Las Vegas. Beberapa tahun kemudian, putri pertama mereka lahir yang disusul putri kedua. Yang pertama bernama Penelope, lahir pada tahun 2002, sedangkan yang kedua diberi nama Sabine, lahir 4 tahun setelah kakaknya. Keberadaan kedua putri mereka membuat pasangan James dan Katie semakin bersemangat membangun masa depan. San Francisco dirasa tak lagi cukup untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Keduanya merasa sudah siap untuk pindah ke kota lain yang menawarkan kesempatan untuk sukses lebih besar. Setelah membuat daftar pilihan, James dan Katie merasa kota Seattle yang berada di negara bagian Washington adalah salah satu pilihan tepat. Seattle menawarkan banyak kelebihan yang menguntungkan mereka. Selain karena kota itu menjadi pusat industri teknologi dunia, di kota itu juga tinggal banyak kerabat dan sahabat James dan Katie. Sehingga bila pindah ke sana mereka tidak akan kesepian. Pada perayaan Thanksgiving tahun 2006, James dan Katie sepakat mengunjungi Seattle. Saat itu, putri kedua mereka, Sabine, dirasa cukup besar untuk diajak traveling. James dan Katie berpikir, sekali dayung, 2-3 pulau terlalui. Sekalian mengunjungi kerabat, James dan Katie juga bisa berkeliling kota Seattle dan melihat sendiri bagaimana suasana kota Seattle. Apakah kota itu benar-benar cocok dijadikan sebagai tempat tinggal mereka nantinya? Beberapa minggu sebelum perayaan Thanksgiving, James, Katie, dan kedua putri mereka memulai perjalanan dengan berkendara dari San Francisco menuju Seattle. Perjalanan berjalan dengan lancar dan penuh dengan kegembiraan. Mereka tiba di Seattle dengan selamat, meluangkan waktu untuk mempelajari Seattle dan merayakan Thanksgiving sesuai rencana. James dan keluarganya memutuskan untuk pulang ke San Francisco sehari setelah perayaan Thanksgiving, yaitu pada tanggal 24 November tahun 2006. Tetapi tidak seperti perjalanan awal, kali ini James dan Katie merencanakan perjalanan yang lebih santai. Mereka ingin menikmati suasana musim dingin di wilayah timur dan rencananya akan melalui rute pinggiran pantai untuk menuju San Francisco. Perjalanan dimulai dari Seattle menuju kota Portland, Oregon. Keluarga Kim menginap semalam di sana. Keesokan harinya pada tanggal 25 November, mereka berencana melanjutkan perjalanan menuju Gold Beach untuk kembali menginap. Dari Portland menuju Gold Beach, James harus mengambil jalur pinggiran pantai. Namun sayang, James terlambat berganti jalur. James dan Katie memutuskan untuk menepi sejenak dan mempelajari peta. Mereka ingin mencari jalan yang lebih singkat dibanding harus berbalik arah. Dalam peta, tampaknya akan lebih cepat sampai ke Gold Beach bila mereka memutar jalan melalui perbukitan Bear Camp. James pun segera mengarahkan kendaraannya menuju ke sana. Memasuki kawasan Bear Camp, jalanan mulai menanjak disertai hujan salju yang cukup lebat.
hingga sampailah mereka pada jalan bercabang dua, kiri dan kanan. Berdasarkan petunjuk arah dalam peta, James memilih belok ke arah jalur kanan. Sayang sekali, itu adalah pilihan yang salah. Jalanan yang di sebelah kiri akan mengarah ke jalan besar sesuai yang diinginkan James. Seandainya berbelok ke kiri, mungkin ceritanya akan berbeda. Sebenarnya, ada papan peringatan di sana yang menuliskan betapa berbahayanya jalanan di sisi kanan. Kondisinya curam dan sangat sempit, apalagi di musim salju. Tetapi, kondisi saat itu sudah sangat gelap sehingga papan peringatan itu tidak terbaca. Bahkan ada sebuah portal yang biasanya menutupi jalanan itu. Namun anehnya, pada malam James melaluinya, portal terbuka lebar. Rupanya ada orang iseng yang memotong gemboknya. Saat berbelok masuk ke jalanan yang di sebelah kanan, itulah mimpi buruk keluarga Kim pun dimulai. Dua jam setelah melaju di jalanan bersalju, sekitar pukul 1 dini hari memasuki tanggal 26 November, akhirnya James tersadar dia telah berbelok ke jalan yang salah. Jalanan di sana sangat sempit dan menanjak, sehingga sulit untuk berputar. James mencoba mencari signal pada ponselnya namun gagal. Tidak ada signal di area perbukitan. Saat itu James dan Katie dilingkupi perasaan khawatir. Tidak mungkin maju dan tidak bisa mundur. Keduanya pun akhirnya memilih untuk bertahan di sana dengan harapan bantuan akan datang. Mesin mobil tetap dinyalakan agar pemanas bisa tetap bekerja. Sesekali terlihat segerombol beruang keluar dan mengelilingi mobil mereka. Kehadiran beruang-beruang itu membuat semuanya ketakutan. James terpaksa membunyikan klakson semalaman untuk mengusir para beruang itu. Selama beberapa hari mereka bertahan di dalam mobil hingga persediaan makanan menipis. Hari berganti hari, James dan Katie berharap ada seseorang yang lewat di jalan membawa bantuan. Sayangnya, harapan tinggal harapan. Hingga bahan bakar benar-benar habis, tidak ada bantuan yang datang untuk mereka. James terpaksa membakar ban mobil dan apa saja yang bisa ditemukannya di sekitar demi menghangatkan keluarganya. Pada akhirnya, persediaan makanan mereka pun habis. Saat itu James tidak punya pilihan selain pergi meninggalkan keluarganya untuk mencari bantuan. Mobil mereka sudah hampir tenggelam di dalam salju. Bahkan kedua putri James dan Katie sudah membisu dan tampak lesu karena kelaparan dan kedinginan. Sekitar 7 hari terjebak di jalanan itu, pada tanggal 2 Desember, James pun berangkat hanya mengenakan sepatu tenis dan balutan pakaian tipis ditutup dengan jaket. Berdasarkan peta, dia pergi menuju kota Galis yang diyakininya hanya berjarak 4 mil. Sebelum pergi, James berjanji kepada istrinya bahwa dia akan segera kembali dengan bantuan. Tetapi sayangnya, James tidak pernah kembali. Rekan kerja James lah yang pertama kali melaporkan James dan keluarganya menghilang pada tanggal 30 November tahun 2006. James adalah sosok pekerja keras, sehingga tidak masuk kerja tanpa alasan menandakan sesuatu yang buruk telah menimpanya. Pencarian besar-besaran segera digelar. Berita menghilangnya analis gadget terkenal James Kim beserta istri serta kedua putrinya setelah melakukan perjalanan ke Seattle menjadi tajuk berita besar. Tetapi proses pencarian James dan keluarganya tidaklah mudah. Area pencarian begitu luas, terbentang antara Seattle dan San Francisco. Rute mana yang dipilih James dan Katie pun tidak seorang pun tahu. Didapatkan jejak penggunaan kartu kredit yang mengarahkan pencarian ke area menuju Gold Beach. Ayah James pun menyewa sejumlah helikopter untuk membantu pencarian, namun sayangnya masih belum membuahkan hasil. Hingga ada 2 orang ahli IT mengajukan diri untuk membantu pencarian. Mereka meyakini meski posisi berada di pegunungan yang susah mendapatkan signal, namun khusus untuk SMS masih bisa ditelusuri.
Dan benar saja, diketahui ponsel James dan Katie sempat mengirimkan SMS beberapa kali yang ditangkap oleh tower penerima. Data log ponsel James dan Katie menjadi kunci dalam penyelamatan mereka. Berkat bantuan dua tenaga IT tersebut, area pencarian akhirnya bisa diperkecil. Pada tanggal 4 November tahun 2006, seorang pilot helikopter melihat Katie bersama kedua putrinya sedang berjalan di area terpencil Bear Camp. Dalam kondisi kelaparan dan membeku, mereka segera diselamatkan. Sayangnya, James tidak ada bersama mereka. Pencarian James dilanjutkan 2 hari setelah istri dan kedua putrinya diselamatkan pada tanggal 6 Desember tahun 2006. James Kim ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, membeku di dekat sungai. Karena suhu dingin dan kelaparan membuat James berhalusinasi. Dia meninggalkan jalanan beraspal dan berbelok menuju sungai dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di sana. James Kim dimakamkan pada tanggal 12 Desember tahun 2006. Dia meninggalkan istri tercinta dan 2 putri yang begitu belia hanya karena salah memilih jalan. Namun demikian, James dianggap sebagai seorang pahlawan bagi keluarganya. Seandainya James tersesat di masa sekarang, tentu dia dengan mudah bisa ditemukan berkat teknologi yang sudah berkembang pesat. Seandainya James memutuskan untuk berbalik arah saja dan tidak mengambil jalan pintas melalui Bear Camp yang berbahaya, tentu bencana itu bisa terhindarkan. Seandainya tidak ada orang iseng yang memotong gembok portal, tentu James tidak bisa memasuki jalanan penuh petaka itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Hidup dan mati sepenuhnya otoritas Tuhan. Pelajaran yang bisa ditarik dari kasus kali ini adalah jalan pintas tidak selamanya mempercepat kita mencapai tujuan, tetapi terkadang juga bisa menyesatkan kita dari tujuan. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.